warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Selamat pagi semuanya. Pagi Luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? baik. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Rahel, tolong siapkan di tempat saja. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai agama yang kita dan mari. Dan selesai. Sudah? Ya, hari ini kabar kalian pasti baik. Nah, ada temannya 2 orang tidak datang. Siapa? Lina Kevin. Dari 2 orang temannya hari ini tidak hadir, tidak mengikuti pelajaran. Satu sakit, Mira sakit, Kevin tidak ada info. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Ice breaking semangat pagi. Masih ingat lagunya? Masih, oke. Dulu yang nyanyi, nanti kalian yang lanjut ya. Masih ingat lagunya? Siswa kesima apa kabar? baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Siap. Ya, oke. Hari ini pelajaran kita adalah tentang listrik. Setelah pembelajaran listrik, kita masuk ke pembelajaran rangkaian listrik. Silakan. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu apa itu listrik? Nah, listrik adalah salah satu bentuk energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya energi listrik dan teknologi tertentu membantu kita menjalani berbagai aktivitas seperti belajar, memasak, membersihkan rumah, berkomunikasi, dan sebagainya. Nah, tanpa listrik banyak aktivitas yang sulit dilakukan. Pada umumnya, energi listrik bisa kita dapatkan dari sumber listrik dan sumber listrik searah dan sumber listrik tidak searah. Nah, sumber listrik arus searah contohnya baterai sebagai sumber arus listrik searah digunakan untuk memfungsikan ponsel pintar, komputer, senter, lampu kendaraan, dan sebagainya. Adapun sumber arus listrik 2 arah atau AC. Nah, sumber listrik 2 arah yang kita dapatkan dari pasokan PLN biasanya digunakan untuk memfungsikan peralatan elektronik seperti kulkas, lampu, pompa air, kompor listrik, pemasak nasi, dan sebagainya. Sumber arus listrik arus listrik 2 arah dapat digunakan sebagai sumber untuk mengisi baterai
ada perangkat elektronik tertentu yang digunakan untuk mengubah sumber arus listrik dua arah menjadi daya baterai ponsel atau laptop. Nah, ada yang coba anak-anak sebutkan kembali contohnya sumber arus listrik. Coba anak-anak sebutkan kembali contoh sumber arus listrik dua arah. Seperti kulkas, yang apa lagi? Ya, lampu, apa? Kipas, kompor listrik. Nah, itu tadi contoh dari sumber arus listrik dua arah. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Sudah dibahas tentang listrik. Sekarang Ibu guru masuk ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada berapa? Dua. Satu rangkaian apa? Seri. Dua rangkaian? Paralel. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang rangkaian seri. Masih ingat? Rangkaian seri? Ya, ada yang bisa angkat tangan yang tahu rangkaian seri? Masih ingat? Rangkaian seri? Coba Clary. Ya, rangkaian listrik yang berderet tanpa cabang. Nah, selanjutnya, masih ingat lagi, guru tanya lagi. Jika lampu A dimatikan, maka lampu B apakah menyala atau padam di rangkaian seri? Padam. Apabila satu dimatikan, yang satunya juga akan padam atau mati. Nah, selanjutnya, bagaimana kondisi lampu pada rangkaian listrik? Apakah terang? Apakah redup? Apa? Kenapa? Ya, redup. Selanjutnya, kemudian ya lebih redup. Nah, kemudian apabila di rangkaian listrik seri lampu B kita matikan, maka lampu A bagaimana? Ya, tetap mati kan, karena dia satu aliran. Nah, hari ini kita belajar tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang, banyak cabangnya. Cabang-cabangnya banyak paralel. Apabila lampu yang A dimatikan, maka lampu yang B kenapa? Mati juga. Nah, tetap menyala. Apabila contoh lain lagi, apabila di rumahmu ruang tamu, lampu ruang tamu dinyalakan, maka kondisi kamarmu, lampu kamarmu dia akan apa? Kalau menyala ruang tamunya, maka kamarmu akan tergantung. Kalau kamu tekan saklarnya, lihat kalau paralel itu biar satu kita matikan. Contoh ini, contoh mudah. Ini kan menyala. Kalau ibu guru matikan ini, berpengaruh tidak di tempat lain, di kelas lain? Tidak, tetap. Ya, di sebelah dia tetap menyala, tidak berpengaruh. Kita matikan di sini, di sebelah menyala. Itu namanya rangkaian paralel. Oke, kita masuk ke prakteknya. Praktek rangkaian paralel. Minggu lalu sudah kita melakukan praktek rangkaian seri. Hari ini rangkaian paralel. Alat yang digunakan apa? Satu, kabel. Dua, baterai. Tiga, lampu. Empat, saklar. Empat bahan utama untuk membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Ibu bagi menjadi dua kelompok.
kita buat rangkaian listrik paralel. Nah, sudah siap alatnya semua? Siap? Ya, oke, siap. Ya, oke, hari ini kita praktek rangkaian paralel. Teman kita kelompok 1 sudah berhasil membuat rangkaian paralel menghubungkan seluruh 4 bagian bahan utama untuk membuat rangkaian. Rangkaian yang pertama namanya rangkaian paralel. Ada baterainya, ada lampu, ada kabel, ada saklar. Ada yang bisa menjelaskan teman-temannya sini? Coba Sri. Rangkaian paralel, coba sambil ditekan, coba dites dulu apakah rangkaian tersebut menyala atau tidak. Coba Tri. Ya, tekan apakah menyala atau tidak. Ingat paralel dua-dua menyala ya. Ya. Ya, oke. Ini dia kelompok 1 sudah berhasil membuat rangkaian listrik paralel. Mereka menghubungkan 4 bahan tersebut. Akhirnya rangkaian paralel jadi. Ada yang bisa menjelaskan rangkaian paralel? Rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Ingat, kalau berderet seri. Kalau bercabang dia punya cabang 1, cabang 2, itu namanya paralel. Kemudian yang kedua, lampu pada rangkaian paralel. Bagaimana lampunya? Lebih terang daripada rangkaian seri. Yang ketiga, pada rangkaian paralel membutuhkan banyak biaya daripada rangkaian seri. Kenapa? Karena lampu yang dibutuhkan lebih dari 1, kemudian kabel yang digunakan juga lebih banyak, beda dengan seri. Oke, selanjutnya apa lagi? Biasanya rangkaian paralel ini kita dapati di rumah, di sekolah, di kantor. Jarang yang menggunakan rangkaian seri karena hanya 1. Tapi kalau paralel dia bercabang-cabang, disusun secara bercabang. Titik tersebut dari gambar yang pertama dihubungkan titik kemana? Dari rangkaian listrik menjadi apa? Kemudian ini lagi listrik dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah ada rangkaian listrik dengan yang paling di bawah pembangkit listrik. Oke, bisa dibagikan? Oke, kerjasama. Tinggal menghubungkan titik tersebut. Gambar yang pertama. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Nomor rasa itu kelompok 2, kelompok 1. Yang pertama ada gambar blender. Dari listrik jadi apa? Yang kedua ada gambar microwave ya, alat pemanggang oven. Listrik menjadi apa? Kemudian 3 ada solder listrik jadi apa? Yang keempat lagi apa ini? Ya, sama juga. Yang kelima setrika, yang keenam mixer, yang ketujuh kipas angin, kedelapan air dryer. Dihubungkan saja nanti titik-titiknya kemana? Semuanya itu listrik menjadi apa? Baik, karena pembelajaran telah selesai, kita sudah masuk pada penutup. Nah, sebelum istirahat, kita simpulkan dulu. Adapun pembelajaran yang telah dipelajari tadi yaitu rangkaian Seri dan paralel. dan sumber listrik. Nah, sumber listrik itu ada dari searah dan tidak searah. Dan adapun rangkaian paralel dan seri. Nah, sebelum kita istirahat, kita speaking dulu. Kita speaking. Berdiri semua, berdiri, kita speaking. Sabar. Ada diatur, lihat semua videonya. 5, 4,
Ya, ikuti semua, ikuti. Ya, itu ya, ikuti. Ya, kepala. Ya, semangat. Ya, kuing. Ya. Ya, ikuti. Ya. Ya. Oke, semangat, semangat, semangat. Semangat, ikuti, ikuti. Ya, kita dicepetin ya, kita ikuti video. Ya, oke, semangat. Semangat jogetnya, ya. Kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.